apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jadi kota Palembang berduel hingga tewas. Duel antara remaja disiarkan secara langsung di media sosial. Sejumlah warga desa Karangsari, Kabupaten Ogan Komering Ulu hadang truk angkutan batubara yang melintas. Truk dianggap membuat jalan rusak dan berdebu. Menteri Pertanian memperkuat 6 provinsi menghadapi cuaca ekstrim selama tahun 2023, salah satunya Sumatera Selatan. Seorang remaja berusia 18 tahun di kota Palembang tewas setelah berlibat duel dengan remaja lain. Korban tewas setelah terkena tusukan senjata milik pelaku. Ironisnya, duel maut ini disiarkan secara langsung oleh rekan korban melalui media sosial. Dua remaja di kota Palembang terlibat duel menggunakan senjata tajam dan ironisnya disiarkan langsung di media sosial. Akibat perkelahian, salah satu remaja tewas terkena tusukan di bagian dada. Usai menjalani autopsi di rumah sakit, jasad korban dibawa ke rumah duka di kawasan Talang Putri, Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelum melakukan duel maut, korban dan pelaku saling tantang di media sosial. Polisi saat ini masih memburu pelaku berinisial R yang kabur dari rumahnya. Jadi permintaan duel dari kedua belah pihak yang pada akhirnya duel yang telah diberlangsungkan tersebut direkam oleh teman-temannya, ya, karena mungkin bagian dari sebuah harga diri mereka, sehingga keberlangsungan sesuai dengan video yang ada itu tidak cukup lama, hanya sebentar. Ketika celurit itu menempel di dada pihak korban. Gladi. Hah? Gladi. Gladi apa? 1-1. Oh, 1-1. Gladi tahu orang kayak itu? Dengan budak mana itu katanya? Tidak tahu dengan kawan itu lah. Oh, kenal. Kawan di luar. Hah? Oh, kawan di luar. Kawan di luar. Kawan di luar. Oh, jadi duel. Iya. Di mana TKP-nya? Nah, tidak tahu dengan budak itu terakhir. Oh, jadi enggak yang temenmu ini bawa senjata tajam juga? Iya. Bawa senjata tajam juga. Yang itu, yang musuhnya bawa senjata tajam juga. Polisi telah menyita ponsel korban dan memeriksa sejumlah saksi. Didi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Sejumlah warga desa Karangsari, Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan aksi blokade jalan dan menghadang truk angkutan batubara yang melintas. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes warga lantaran aktivitas angkutan batubara membuat jalan rusak berat dan berdebu. Aksi blokade jalan dan penghadangan truk batubara dilakukan warga desa Karangsari, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Para sopir truk batubara dipaksa putar balik karena dilarang melintasi jalan lintas Sumatera, Batu Raja, Martapura. Suasana sempat memanas saat salah satu sopir memaksa tetap melintas. Kericuhan tidak meluas usai dicegah polisi. Aksi warga ini berbentuk protes keberadaan truk batubara yang mengganggu masyarakat setempat karena melebihi tonase. Selain membuat jalan rusak, masyarakat juga mengeluhkan debu yang ditimbulkan aktivitas angkutan batubara hingga ke rumah-rumah. Warga berharap pemerintah memberi sanksi tegas kepada seluruh truk angkutan batubara yang dianggap menyalahi aturan. Bila tidak ada sanksi yang ditetapkan kepada kami akan melakukan aksi bakal lebih besar lagi. Dan jangan salahkan, karena mereka sudah melanggar, pemerintah sudah membiarkan. Mungkin masyarakat akan beraksi lebih besar lagi. Ke depan kami akan bersama-sama dengan stakeholder terkait, ya, baik Disub, kemudian OPP, Aprindo, kemudian dari Kodim juga, ya, untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan ini. Aksi massa ini berhenti setelah polisi berjanji akan mencarikan solusi. Atas permasalahan truk batubara ini, warga mengancam akan menggelar aksi serupa setiap malam jika masih terlihat truk angkutan batubara melintasi jalan lintas Sumatera, Batu Raja, Martapura.
Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi meringkus pelaku pembunuhan mertuanya di Desa Damarpura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena dendam lantaran korban kerap mencampuri urusan rumah tangga pelaku. Setelah ditangkap dan diperiksa, Sundarto dihadirkan polisi dalam gelar perkara di Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Pria umur 31 tahun itu ditangkap karena membunuh mertuanya bernama Ain. Tersangka nekat menghabisi nyawa mertua karena dipicu rasa kesal dan sakit hati. Pelaku dendam dengan korban yang kerap mencampuri masalah rumah tangganya. Pelaku mendatangi rumah korban dan memukulnya dengan balok kayu. Belum puas dengan aksinya, pelaku membacok tubuh korban menggunakan sebilah golok hingga bersimbah darah. Meski korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, nyawanya tidak tertolong. Korban jatuh kemudian dibacok, sehingga pada saat itu istri korban yang melihat, sehingga korban dilarikan ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti sebuah balok kayu dan sebilah golok untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka kini dijerat pasal pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara hingga seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Seorang wanita mengaku telah menjadi korban pemerkosaan oleh seorang kades di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Korban yang saat itu menginap di sebuah hotel di Kota Palembang didatangi pelaku dan dipaksa melayani nafsu bejatnya. Atas kejadian itu, korban pun membuat laporan ke kantor polisi. Dengan ditemani kuasa hukumnya, perempuan berinisial R mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Di hadapan polisi, wanita berusia 21 tahun itu mengaku telah menjadi korban pemerkosaan oleh seorang kepala desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir berinisial S. Atas kejadian tersebut, korban kini mengalami trauma mendalam. Kejadian ini berawal saat korban dan pelaku yang sedang mengikuti pelatihan pembekalan lahan gambut menginap di hotel yang sama pada bulan Juli lalu. Korban yang saat itu berada di dalam kamar didatangi pelaku dan dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya. Meski sempat melakukan perlawanan, namun korban tak kuasa melawan tenaga pelaku. Melakukan perbuatan perkosaan kepada korban, di mana laksananya telah terjadi di Hotel Aston Palembang ketika korban mengikuti pelatihan pembekalan tentang lahan gambut dan mangrove di Desa Rambai, di mana kejadian lebih kurang setengah 8 malam. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta untuk melakukan visum di rumah sakit. Polisi masih mendalami kasus ini dan akan segera memanggil terduga terlapor untuk dimintai keterangan atas laporan korban. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang melakukan razia juru parkir di bawah jembatan Ampera, Palembang. Razia ini menyikapi keluhan warga ada pungutan uang parkir yang jauh lebih dari ketentuan. Satu persatu juru parkir di bawah jembatan Ampera diperiksa surat izinnya oleh petugas Dinas Perhubungan Palembang. Razia ini menyusul beredarnya video pungutan parkir sebesar Rp15.000 yang dianggap tidak wajar karena melebihi aturan. Berdasarkan ketentuan berlaku, tarif parkir di bawah jembatan Ampera hanya Rp2.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp1.000 untuk kendaraan roda 2. Petugas menduga juru parkir yang videonya viral adalah juru parkir liar atau tidak terdaftar di Dinas Perhubungan Palembang. Petugas akan segera menertibkan seluruh juru parkir di bawah jembatan Ampera, termasuk memberi sanksi pencabutan surat tugas jika ditemukan pengelola parkir resmi yang memungut uang parkir jauh melebihi ketentuan. Yang viral kemarin itu juru parkir semua yang tidak ada terdaftar. Nah, jadi ini mungkin yang juru parkir yang pengelolanya itu namanya Haja Martin.